biasa olahraga kan kayak pakai jam digital tuh kan ada heart rate ya. Biasanya tuh heart rate tuh kalau lagi olahraga tuh 120, 130 gitu kan. Oci baru duduk di meja akad, tadi kan dikasih contekan kan. Dia begitu duduk, contekan gue dibalik biar gue nggak boleh baca contekan. Dia udah latihan. Gue latihan mulu kan dari kemarin, latihan mulu. Terus sampai akhirnya tadi pas gue akad itu heart rate gue sampai 130 padahal gue duduk loh. Tapi luar biasa sih ternyata semenegangkan itu. Satu kali napas sih, alhamdulillah. Satu kali napas. Gitu. Nggak ada pengulangan berarti ya? Alhamdulillah sih nggak ada pengulangan, walaupun gue shock juga dia duduk terus dibalik sama dia. Soalnya dia udah latihan kan, rencana latihan itu supaya lancar. Jadi kalau ada contekan lagi, ngapain latihan kemarin? Iya benar. Cuma dia di tempat itu gitu loh, duduk dibalik kan. dan nggak ngomong lagi kan. Kau Ci gimana pas pada saat Andika mengucapkan ijab kabul, gimana perasaan lu Deg-degan dan terharu, soalnya sempat agak berlinang air mata tapi nggak mau keluarin gitu. Iya. Ya deg-degan lah pasti. Wah itu parah sih, gue kan ya karena baru sekali seumur hidup. Sebenarnya kalau kayak lagi syuting gitu rasanya jauh banget, jauh banget, rasanya jauh banget. Terus ngelihat papa mama kita di situ duduk, terus ya ngelihat keluarga semua mata benar-benar tertuju dengan handphonenya gitu, kayak waduh udah ini. Dan tadi kan kita pakai sarung tangan kan karena nggak boleh ini. Sebelumnya pegang tangan papanya Oci ngomong, Dika tangannya dingin banget gitu kan polosnya papa ngomong gitu kan. Ya jujur sih nervous banget. Nah, gimana nih udah menjalani proses dingin kan kemarin kan udah nggak komunikasi juga, gimana tuh boleh ceritain mungkin? Iya, kita terakhir ketemu pas lagi final fitting beberapa hari lalu, minggu lalu lah. Terus kita janji kita pingin kita nggak ketemu, kita nggak pergi kemana-mana, kita benar-benar ketemu di meja gitu. Dan semalam kan kita disiapin penginapan ya untuk siap-siap, karena kita siap-siap dari pagi keluarga. Kita di penginapan yang sama cuma beda lantai tapi kita nggak ketemu tadi. Untuk mas kawinnya? Kenapa? Mas kawin. Mas kawinnya ada logam mulia sebanyak umurnya Oci 27 dan seperangkat alat sholat. Kenapa memilih Kenapa memilih beratnya? Umur. Abisnya kan pengennya kan biasa jadi menentukan tanggal nikahnya tuh biar memorable experience aja kan buat kita pribadi. Tanggal 20. Aku lahir tanggal 20 jadi kayak serba 20 lah, aku banyak banget di hidup ini serba angka 20. Jadi ngomong sama Oci, boleh nggak kalau nanti kita nikahan tanggalnya 20. Terus Oci bilang boleh, tapi boleh nggak kalau nanti maharnya seumur gua, dia bilang gitu. Oke siap. Tanggal 20 itu rata-rata hari Sabtu atau Minggu? Iya, jadi kita benar-benar dalam 2020 ini kita cari tanggal 20 yang hari Sabtu atau Minggu gitu. Sempat kita dapat di bulan September lalu, cuma karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita cari tanggal 20 terdekat yang hari Minggu atau Sabtu dan ada di Desember. Ya udah. Rencana bulan madunya kan kemana? Lagi momen gini kayaknya nggak mungkin mana-mana sih, tapi kita ada pergi jalan-jalan lah, deket-deket aja. Di protokol kesehatan kayak ini maksudnya kan di saat pandemi apa sih yang berbeda ini? Pasti banyak banget sih yang berubah, banyak banget ya. Kayak kita nanti semua teman-teman mungkin, jadi kita tuh kan sebenarnya bukan gelar resepsi yang kayak gimana gitu, enggak. Jadi benar-benar cuma kayak malam ramah tamah dengan format duduk gitu ya, kayak gathering pakai round table, jadi orang nggak ada yang warawiri. Terus kemudian Dan memang tamunya yang benar-benar close aja sih. Iya, benar-benar kayak close friend gitu, terus kayak kerabat dekat, terus mungkin klien yang benar-benar deket banget gitu. Kayak misalnya kalau orang PH ya mungkin beberapa produser sama sutradara yang benar-benar kita ya maksudnya secara relationship ya udah kerja sama bareng. Jadi benar-benar kayak segitu simpelnya, karena kita nggak mau menghilangkan kesempatan sekali dalam seumur hidup menggelar sebuah acara dari akad dan resepsi, cuma karena memang protokol sekarang juga harus ketat banget. Kita siapin yang kayak face shield buat semua tamu, nanti even dia udah pakai masker dia harus pakai face shield lagi. Terus ya biasa termogan, kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer di mana-mana. Untuk Kalau tamu undangan sih kita nyebarnya nggak terlalu banyak ya, cuma kayak 100 atau 200 teman-teman terdekat aja gitu. Tapi ya benar-benar intimate banget. Dari awalnya kita kurang lebih 2000-an. Dari awal kurang lebih 2000-an, tapi sekarang kayak around 100 atau 200 orang. Untuk momongan sendiri momongan sendiri ditunda apa mau langsung? Ya kita sih sedikasinya aja sih. Sedikasinya aja gitu, nggak ada kalimat menunda atau gimana, tapi kita sedikasi. Untuk acara pernikahan hari ini ada mengusung tema adat apa gitu?
Ini kita akad dengan Sunda karena kesepakatan Oci dari Sunda, terus nanti malam Minang. Nanti malam Minang karena gue dari Minang. Karena pengen punya bogojong-bogojong. Ini salah satu contohnya nih cincin kan kemarin ada teman-teman dari media juga ikut liputan. Ini cincin ini sengaja ada piramid kayak gini karena biar ada kayak bogojong Minang gitu. Jadi emang pengen request. Ini cincin pertama yang gue pakai karena memang nggak pernah pakai cincin, gue nggak pernah pakai kalung. Jadi gue pengen dapat cincin yang comfort gitu kalau dipakai gitu, karena gue pasti kan ya takutnya yang namanya cowok pakai cincin rasanya gimana gitu ya. Akhirnya gue minta yang unik gitu, akhirnya dibikinin nih Minang banget ya, ada begonjongnya gitu. Untuk ijab kabul sendiri tadi memilih untuk jam 3, kenapa sih gitu? Kenapa ya? Nggak ada kan pagi. Karena Biar dekat sama malamnya sih. Jadi kita nggak siap-siap. Betul, karena ada beberapa keluarga aku yang dari daerah, dari luar kota, dan keluarga Oci dari luar kota. kalau Mereka pagi itu mungkin agak nggak memungkinkan ya. betul, dan karena sekarang kondisinya lagi saat ini, jadi benar-benar keluarga itu datang, kemudian mengikuti runtutan acara kita, besok istirahat dan langsung pulang gitu. Jadi mereka juga nggak berlama-lama di Jakarta karena mengingat ya kondisi lagi seperti ini. Dan juga sempat itu nggak sih, sempat terpikir untuk merubah pelancangan kondisi seperti ini, di cancel tahun depan, sempat nggak sih terpikir seperti itu? Sempet sih waktu itu, tapi kayaknya lucu aja kalau misalnya nanti udah nikah terus udah akad gitu ya, terus resepsi besok-besok takutnya malah mager gitu kan. Aduh, ntar deh gitu. Jadi akhirnya udah dia bablasin capek-capek sekalian. Tapi ya memang kita sharpin banget, kita kecilin banget, benar-benar intimate aja gitu. Makan malam intimate, makan malam bareng. Beda usia yang jauh, wejangan seperti apa sih? Dari orang tua ada wejangan nggak sih dari orang tua? Kan beda usia cukup jauh. Nggak ada sih wejangan ya, mungkin papa Saling juga mengerti aja. iya saling mengerti, paling wejangan standar sih karena papa juga udah cukup kenal baik Oci dan keluarga Oci juga udah cukup kenal baik aku. Ceritain singkat dong perjalanan asal kalian kan 4 tahun ya. Waktu bikin keluarga kali ini kenalnya. Kenalnya kita di Bali, makanya ada rencana kalau misalnya waktu dan tempat memungkinkan, kita pengen pergi ke tempat pertama kali kita kenal lagi setelah kita menikah. Tapi ya kita lihat kondisinya, suasananya, kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udahlah, kita ke puncak aja ya naik mobil. Kita puncaknya naik sepeda gitu. Terus ya sampai akhirnya 4 tahun ini berjalan cukup menyenangkan. Ada manisnya, ada pahitnya, yaitu ininya perjalanannya sampai akhirnya kita ketemu di meja akad. Ini kan bentar lagi akhir tahun ini, langsung plan bulan madu sekalian liburan atau udah kerjaan? Kalau kerjaan sih dari kemarin juga ada, cuma memang benar-benar kita nggak ngambil dulu karena tanggung banget. Nggak mau nyusahin teman-teman di produksi kalau tiba-tiba kita lagi syuting harus persiapan fitting, harus persiapan ABCD 5 dasar, dan sampai akhirnya syutingnya terbengkalai gitu. Jadi akhirnya kita sepakat kita nggak ngambil program dulu sampai dengan akhir tahun. Nah lewat tahun baru kita hajar lagi gitu. Jadi kalau misalnya untuk masalah jalan-jalan liburan kayaknya bukan sesempatnya aja sih, kayaknya sekarang bukan momen yang baik lah untuk kita liburan. Jadi ya kita do something fun di Jakarta. Oci ngelihat sosok itu gimana mungkin memutuskan ini? Sosoknya Apa yang membuat yakin? soalnya dia yakin sama aku juga, tuh yakin sama dia baik dan bertanggung jawab. Bahkan Buat aku Oci mungkin bisa menjadi pendamping aku untuk lebih sukses nanti, iya kan, untuk ngurus aku, dan yang paling penting dia juga care dan sayang sama keluarga aku. Itu paling penting karena mau gimana pun juga kita besar dari keluarga, pasangan kita harus klop dengan keluarga kita. Anak pertama pengennya laki perempuan? Kalau gue laki pasti. Perempuan lah. Teman-teman kenapa target berapa mungkin target? Tadi kata si MC-nya 11. dibanting kendi, jumlah pecahan itu identik jumlah anak. Pecahan gue 11 tuh. Kenapa dia pengen laki, pengen perempuan? Kalau gue suka bola, ya kan, bela diri, karate dan segala macam. Jadi gue rasa kayaknya lucu banget ya, baru 6 tahun udah masuk karate, main les bola, bisa dipakai jas. Kalau Ci udah so pasti dibeli perjalanan perempuan ya kan. Oke, minta doanya mungkin terakhir. Ya buat teman-teman yang jelas aku dan Oci terima kasih banget teman-teman mau nungguin kita di sini menjadi saksi hidup
ini momen salah satu momen terpenting dalam hidup aku dan Oci. Makasih banget buat teman-teman doanya. Semoga didoakan teman-teman semua juga diberi kesehatan, pemirsa di rumah diberi kesehatan, dan doakan kita semoga bahagia selalu, sehat dan cepat dapat momongan. Thank you. Oke, terima kasih.